sampai hari ini kau dan aku jomblo selalu. Di manakah dia, lelaki idaman? Cakep. Itu bagianmu, gak perlu cari-cari. Duduk saja di rumah yang manis. Tepuk tangan dong buat mereka semua. Ini kok ada sarang lebah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Penonton, pantas gak gue pakai berawakan? Laki banget ya? Jangan bilang enggak lagi. Lagi apa ya. kabar? Brewoknya begitu tentu aja jadi gak pantas. Iya, Nggak pantas kan? Ini mah kayak sarang lebah ya? Iya, Kayak kayak gitu ya. Kayak wadoyok jatuhnya. Itu mah obat penumbuh jenggot. Ini- Tapi kalau bicara tentang Umi Elvi, ya pasti ingat dengan Rhoma Irama. Oh, terlalu. Raja dan Ratu Dangdut ya kan? Tepuk tangan dulu dong. Gak ada yang ngalahin. Ya kan sampai sekarang bahkan. Gimana itu bisa bertahan, caranya gimana sih Umi? Memang udah Allah memberikan untuk aku kayak gitu. Alhamdulillah. Dan mungkin dari dulu juga memang menjadi seorang penyanyi itu memang awalnya karena mau tolongin orang tua aja gitu. Karena orang tua sakit-sakitan terus dia bilang kalau kamu nyanyi nanti insya Allah kamu bisa bantu kamu punya ibu. Tapi saya memang punya suara dari kecil itu kecil tapi nggak mopet-mopetan suaranya Emang kayak gitu. seneng nyanyi gitu ya? Anak kecil. Jadi nggak kayak anak kecil. Kalau sekarang kan nyanyinya suaranya suara orang besar terus ngomongnya kayak kayak kecil-kecil gitu. Jadi masih tidak lillahi ta'ala. Jadi nggak asli lah maksudnya. Jadi ada orang ngomong beda sama waktu nyanyi. Kebetulan alhamdulillah bukannya ujub tapi artinya Mbak Elvi ini nyanyi sama ngomong suaranya sama aja gitu. Ya. Katanya punya tantangan. Benar Mama. Jadi ini saya sudah memegang. Di tangan saya ini udah ada beberapa kata-kata. Apa tuh? Umi ini katanya jago banget untuk melakukan kata-kata. Benar, tadi aja kalau bisa, Umi coba deh tolong ini tidurin Tidurin kata. Raka. Langsung ngarang gitu. Tidur Improvisasi, sayang langsung iya. gitu. Coba ya kita berikan. Ini misalnya nih. Kata Coba. pertama adalah Galau. Galau. Coba berdiri bareng-bareng. Iya, iya. Dong, Gua- berdiri bareng-bareng Umi, yuk. maaf, Umi. Berdiri juga kita. ini adalah lelaki idaman. Belum galau hatiku, mengapa begitu? Karena sampai hari ini kau dan aku jomblo selalu. Di manakah dia, lelaki idaman? Cakep. Itu bagianmu, gak perlu cari-cari. Duduk saja di rumah yang manis. Tepuk tangan dong buat mereka semua. Terutama Mama Ami, terus juga Raffi, terus juga ini ada Umi Elvi, ya Dawia juga. Ini kan mama dan anak yang punya hubungan Anak dan yang ibu, spesial. anak dan ibu. Ya kan ya kita ya. Jadi mereka ini pasti juga punya kedekatan sama tahu sama satu sama lain tuh. Ya udah deket banget. pastilah. Iya Kamu dong. tes nanti. Asik aku ngeliat. Tapi sekarang iklan Tapi dulu. iklan Mama dulu. Ami, Umi sama Dawia coba bertiga ceritanya iklan gitu. Iklan dulu Ini ya. ajarin Umi salah-salah melulu ibu saya mah. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Umi lanjut. Setelah iklan yang berikut ini. Ya. Jangan kemana-mana sebentar kembali lagi setelah iklan ini. Mama sendiri. Ya tetap di rumah mama. Mampir yuk. Silakan Dawia. Katanya Mama Ami mau nyanyi barusan. Gak bisa om. Umi nggak bagus suaranya Mama Ami malu. mah. Tapi kan ini Malu ada seorang penyanyi legend. Oh, Wow. sih malu Kalau banget. gitu belajar aja. Iya deh nanti ya. Belajar sama kita ya. Ini, tapi kalau ini kan suasana Ramadan nih bulan Umi sama Ramadan, Dawia. bener. Yang paling dikangenin dari Kangenin. seorang Elvi Sukaesih selama Ramadan 60 tahun. Kurang lebih kan
seusia itulah. Iya, apa apa sih aja? yang paling dikangenin dari masa kecil sampai masa muda sekarang? Bisa puasa dengan baik, bisa terawih. Amin. Terawih berarti ya, Terawih. disebut dengan terawih ya. Terawihnya kayaknya seneng gitu ya kan. Tapi Umi Kumpul. masih kangen sama almarhum suami. Aku juga kangen sama almarhum papa aku, Umi. Setiap Ramadan, meskipun aku udah ditinggal kurang lebih hampir 9 tahun lah, tapi pasti kenangannya masih terus melekat. Betul. Apalagi Umi. Betul. Apa yang paling Umi ingat sama almarhum Suami. suami? Aku 14 tahun. 14 tahun udah sendiri ya Umi ya. Yang jelas apa ya? Kalau Lebaran ini aku selalu minta maaf pertama. Begitu turun sholat Id, dia masuk, dia kasih tangan sama aku, terus aku selalu minta maaf. Saya bilang ya Abah, maafin. Ya kan barangkali saya kurang untuk kamu. Terus suami saya bilang, dia usap belakang saya, dia ini, dia baca selawat, terus dia bilang, karena saya keluarga jamaah, jadi dia selalu mengatakan ente dan ana. Jadi dia bilang, ana ridho untuk ente dari ujung rambut ente sampai ujung kaki ente. Maksudnya itu. Artinya ucapannya saya ridho dengan rambut kamu dan sampai ujung kaki kamu. Saya bilang ya Allah. Saya bilang makanya sampai sekarang nih saya suka ingat, saya suka bilang Mbah, saya ngomong sedikit karena saya tahu ruh dikala bulan puasa itu akan hadir di sekeliling rumah kita dan dia melihat kita. Karena dia cuma berpindah tempat saja, tapi tetap dia tidak mati dan ruhnya ada di sekeliling Saya kita. jadi ikut sedih nih. Jadi saya selalu bilang ya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Waktu Abah meninggal juga saya selalu bisikin. Saya bilang ya Allah ya Rabb sampai sudah umur kamu di sini ya kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi nanti insya Allah. Insya Allah. Mama amin. kenapa Jadi nangis? sedih nih Mama jadi inget papa ya? Iya. Kalau mama paling kangennya sama papa apa kalau di bulan Ramadan? Ya banyak aja kebersamaan semuanya. Aduh jadi sedih beneran. Umi tadi kan jadi ke ini deh kepancing nih. Jadi Ya, ini memang, baper, memang. jadi ikut baper. Iya manusiawi lah ya. Karena memang memang ada semua doa, ya, semuanya juga semua ada. punya kesan tersendiri, Iya, betul. ya kan. Apalagi- Apalagi seorang istri itu kan selalu dalam ketaatan kita kan selalu mengharap ridhonya suami. Kalau mama lagi bulan Ramadan biasanya sama papa suka ngapain, sama cium tangan juga? Ya iya sama gitu ya. Minta kalau maaf ada juga suka sama minta maaf. Tapi memang kalau kita sendiri tuh paling sedih ketika memang kita memasuki bulan Ramadan ya. Jadi kan ingat almarhum papa gitu yang biasanya di bulan Ramadan tuh selalu bersama-sama gitu. Iya betul. Kalau Dawia gimana Dawia? Kenangan apa sih sama almarhum Iya. papa yang Dawia juga nggak lupa? Ya, nggak Kalau pernah Umi kan lupa. setiap habis sholat Id cium tangan, Umi minta maaf sama suami. Kalau Dawia sebagai anak? Apa ya, yang paling aku inget sih kalau Ramadan tuh kalau kita pergi belanja emang ya. Kalau kita pergi belanja, dulu kan dari pagi kita udah belanja gitu kan. Pasti tuh selalu papa begitu udah sore mau buka dia tuh selalu telepon. Selalu telepon dan dia selalu bilang, udah di mana? Ayo cepetan pulang, jangan sampai buka di luar ya gitu. Jadi sekarang tuh kalau kita belanja terus nggak ada lagi yang nelponin gitu kayaknya apa gitu ya. Sampai kadang-kadang mau belanja lebaran pun juga udah kayak, aduh males ah. Males Karena kalau ya. keinget itu tuh sedih gitu. Langsung kayak. sedih ya. Pesan terakhir papa yang Dawia inget apa dong? Pesan terakhir. Bukan pesan terakhir, apapun pesan itu yang dari almarhum papa deh. Selama hidupnya yang selalu pesenin buat Dawia. Buat Dawia. Yang pasti- Nasihat-nasihat atau Kalau papa sih selalu pengen aku jadi orang yang sabar. Yang sabar, yang nggak boleh sombong. Kayak gitu-gitu terus ya layaknya orang tua ke anak lah. Maksudnya lebih ke yang kalau bicara dipikir. Nah sekarang kan nih Dawia, Umi masih ada di depan Dawia. Kasih umur panjang. Ini juga masih suasana Ramadan nih. Ada nggak yang pengen Dawia sampaikan sama Umi? Minta maaf atau minta ridhonya. Karena kan surga ada di telapak kaki ibu nih. Ngomong Yang apa sama- pasti kalau buat mama minta ridhonya ya ma. Dia sering kesel mama. Ya. Sering bikin mama nangis nih gara-gara mulutnya. Tapi ini orang yang paling sabar yang ngadepin aku.
yang kalaupun dia mau gimana-gimana dia tahu dia itu alasan aku hidup. Gitu. Maksudnya aku selama ini juga baru sadar ternyata kenapa Dawia tuh nggak kepikiran mau cari jodoh, mau gini, mau gitu. Karena ternyata Dawia tuh terlalu terobsesi banget untuk jadi seperti yang mamanya pengen gitu. Mamanya pengen Dawia kalau Dawia jadi artis, udah jadi artis.